koret teu merege hese teu cap jahe lamun cek bahasa Sundana mah pahit ngeken. Saking dermawannya Nabi Muhammad tidak pernah menyebut kata tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Pertama-tama kita harus bersyukur, kita panjatkan puji kepada Allah yang mana telah memberikan ampunan, kasih sayang, pertolongan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul di sini. Ada yang duduk, ada yang berdiri, aya nu jongkok, aya nu emok, geye dan lain sebagainya. Saya penuh keyakinan dengan acara ini bisa meningkatkan rasa persaudaraan antar umat Islam dan mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salam dan salam tercurah limpahkan untuk panutan idaman, orang yang paling rupawan, orang yang paling dermawan, human help and as the of time, manusia penolong di akhirat, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harapan mudah-mudahan kita semua diberi syafaatnya nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah yang saya hormati, Bapak Haji Cecep SPRI beserta grup Nasid dan Terbangan dan ibu bapak dan teman-teman yang saya banggakan. Benar kata teman seperjuangan saya, kita perlu bersyukur dengan adanya acara yang meriah ini. Semuanya serba ada hiasan jalan, panggung yang indah, kameramen juga ada, beserta hidangan-hidangan yang lebih dari cukup. Subhanallah, tepuk tangan ibu bapak, tepuk tangan untuk perjuangan masyarakat dan panitia Datar Maulid. Benar kata teman seperjuangan saya, maksud saya berdiri di sini bukan sok pintar, bukan sok mengajari, tapi maksud saya berdiri di sini yaitu untuk belajar berbicara, belajar berceramah yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya nanti pas dewasa nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin dan teman-teman yang saya banggakan, peringatan Maulid Nabi bukan hanya seremonial saja, tapi peringatan Maulid Nabi yaitu meneladani perilaku dan perbuatan Nabi. Nah, para hadirin, pada malam ini saya akan membahas tentang sifat perilaku dan perbuatan Nabi yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tiada lain akan meneruskan pembahasan teman seperjuangan saya yaitu Neng Asti. Dalam kitab Al-Barjangji ada kalimah angta samsun angta badrun yang artinya Nabi Muhammad ibarat matahari, bahkan lebih dahsyat dari matahari. Ilustrasinya, bila makhluk hidup yang ada di bumi tanpa sinar matahari akan layu bahkan mati, terserang penyakit, apalagi kita tanpa cahaya Nabi Muhammad, kita bukan apa-apa. Hati kita layu
dipenuhi berbagai penyakit, dengki, sirik, tidak baik dengan tetangga, dan lain sebagainya. Untuk itu kita harus terus tersinari oleh cahaya Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan terus membaca sholawat, mengaplikasikan ajarannya sebagai kunci keselamatan dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah untuk Nabi Muhammad dan ucapkan salam sebagai penghormatan. Surat Al-Ahzab ayat 56. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih Nabi al-Huda la tangsani min sabaati wa antal sapi ul mudnibi naila maula ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi teman saya membahas tentang sifat Nabi, yaitu jujur, tidak berbohong. Nah, para hadirin, pada malam ini saya akan membahas sifat Nabi, yaitu dermawan. Nabi Muhammad merupakan the best of the best man, lelaki terbaik dari yang terbaik. Kalau kita berbicara tentang kedermawanan Nabi Muhammad, maka sulit untuk dideskripsikan dengan kata-kata. Sangat dermawan, bager, berean, mual ayat tandingan ibu bapak, te koret, te merege hese, te cap jahe, lamun cek bahasa sudah nama pahit ngeken. Saking dermawannya Nabi Muhammad tidak pernah menyebut kata tidak. Beliau menyebutkan kata tidak hanya sekali, yaitu menyebut kalimah la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Banyak sekali hadis-hadis tentang kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, suatu hari ada seorang lelaki menemui Rasulullah. Lalu ia meminta-minta, lalu Rasulullah pun memberinya. Kemudian pada hari itu lelaki itu pun datang lagi. Kemudian Rasulullah pun memberinya lagi. Ningang poena isukna deui datang deui ku Rasulullah dibere deui. Ningang isukna deui datang deui dibere deui ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas poena deui datang deui ibu bapak, lalu Rasulullah pun bersabda, aku sudah tidak mempunyai apa-apa, tapi ambillah yang engkau mau dan jadikanlah hutangku padamu. Jika aku mempunyai sesuatu, kelak aku akan membayarnya. Itulah kisah kedermawanan beliau yang perlu kita contoh dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hati, dalam ucapan, kita ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi duit 1000 perak ge dihitungan, bayaran telat sapoe para sea. Lebih parahnya lagi, ilmu dari beliau pun kita hargakan. Dari sudut mana kita harus berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW? Kisah lain datang dari Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW. Ia mengisahkan suatu hari Nabi Muhammad terlihat sakit, pias, ibu bapak, dikarenakan Nabi Muhammad lupa mengimpakkan hartanya.
Subhanallah, begitu dermawannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita maskan pias gering temayar impak. Urang mah pias teh era ditagih can ngaluarkeun impak. Kita mah memang beda dengan beliau, sangat jauh. Beliau permata, kita mah kaleng butut, tapi dengan adanya beliau kita bisa mencontoh sifatnya, mencontoh sikapnya, mengaplikasikan perkataannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayo kita aplikasikan kedermawanan beliau supaya kita bisa berkumpul dengan beliau, orang yang paling mulia. Kita telah jauh menyimpang sifat beliau. Kita selalu pamrih mengharap imbalan, buruan, amplop dengan dalih dan alasan yang jauh dari hadis Rasulullah. Beliau pun bersabda, teruslah bersedekah dan berinfak, jangan khawatir dengan kemiskinan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ceramah singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Maici dagang minyak lulumpatan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.